Ya, pada pagi hari ini di tempat ini apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami Gereja Reformasi Indonesia? Ada yang baru pertama kali? Ada enggak ya? Ada? Ya, ada ya. Sebelah kiri saya. Puji Tuhan. Saudara-saudari atau Bapak Ibu yang baru pertama beribadah bersama kami, Tuhan kiranya menolong, memberkati. Mungkin juga Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming yang baru pertama kali juga masuk di dalam channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia dalam ibadah, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Setelah beberapa minggu kita menggumulkan satu tema seminar pada minggu kelima, minggu di mana kita menyegarkan iman kita, kebaktian yang menyegarkan iman kita. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima, hidup yang berkemenangan. Sepertinya kalau temanya sangat menarik sekali. Pasti semua kepengen seperti apa sih hidup yang menang itu. Bahkan, ini sangat manusiawi Pak. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Tetapi mari kita melihat bagian demi bagian seperti apa dan bagaimana kehidupan atau hidup yang berkemenangan di dalam perspektif iman Kristen. Injil 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang hidup yang berkemenangan, saya percaya bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita menginginkan yang namanya kemenangan. Ketika kita buka usaha, kita menginginkan bagaimana usaha kita mengalami perkembangan. Ketika kita mengajukan atau memohon untuk satu tender, maka kita pun menginginkan bagaimana kita menjadi orang yang pemenang dalam tender tersebut. Atau ketika kita masuk dalam arena olahraga, maka kita ada di sana dan ikut di sana. Pasti kita menginginkan yang namanya kemenangan. Mana mau saya ikut pertandingan Pak? Ikut untuk apa? Untuk iseng-iseng aja. Ya, untuk meramaikan aja. Kalau untuk 17 Agustus barangkali iya kita hadir atau kita ikut untuk meramaikan atau kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Misalnya ada perlombaan ini pemuda. Ya udahlah kita permainan ikut-ikutan aja untuk meramaikan aja. Tetapi ketika kita bicara tentang hidup, maka kita menginginkan ada satu kemenangan di sana. Dan saya pikir inilah yang menjadi poin penting dalam pergumulan kita, dalam perenungan kita pada hari ini. Ketika bicara tentang hidup, hidup orang percaya dengan hidup orang yang belum percaya atau yang tidak percaya, di satu sisi punya kesamaan, tetapi di sisi lain punya perbedaan. Apa yang membedakan antara hidup orang percaya dengan hidup orang yang tidak percaya? Barangkali kalau bicara tentang persamaannya, sama-sama lahir sehingga sama-sama hidup, lalu sama-sama makan, sama-sama bertumbuh, sama-sama kepengen hidup layak secara manusia, sama-sama kepengen bagaimana perekonomian bagus, sama-sama kepengen bagaimana hidup dalam kesehatan. Banyak yang menjadi kesamaan, tetapi ada hal-hal yang menjadi perbedaan antara hidup orang yang ada di dalam Kristus, hidup orang percaya, hidup orang Kristen, dengan hidup orang yang belum percaya. Dan salah satunya adalah
adanya kemenangan. Adanya kemenangan. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berkemenangan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kemenangan yang seperti apa? Yang menjadi bagian dari hidup orang percaya. Orang berpikir, wah kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai pemenang, maka nggak mungkin dong usaha kita mengalami turun. Harusnya naik terus. Kalau nggak naik terus, mah itu bukan anak Tuhan. Itu bukan anak raja. Itu namanya bukan anak-anak Allah. Apa iya? Tidak sedikit orang yang hidup dalam kebenaran dan menjadi pengusaha yang jujur, kadang-kadang harus ditikung. Harus dilewati. Kita hidup sebagai orang percaya, kita harus berprestasi dong, kita harus menjadi yang terbaik, yang juara ketika kita harus tampil di dalam arena. Apa iya? Bagaimana kalau tidak juara? Apakah kita bukan anak-anak Tuhan? Apakah kita bukan anak-anak Allah? Oh, kamu anak-anak Allah. Kamu di sekolahmu, kamu harus menjadi orang yang juara satu. Kalau enggak jadi juara satu, ntar memalukan papa. Memalukan mama. Sebagai orang Kristen, apalagi misalnya. Sebagai anak aktivis, sebagai anak pendeta lagi misalnya. Apakah itu? Sehingga kita, mengatakan, hidup kita menjadi orang yang berkemenangan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dapat mencapai tujuan sampai akhir dengan baik. Hidup kita ini belum final. Hidup kita ini belum berakhir. Masih ada perjalanan-perjalanan panjang yang harus kita lewati. Berakhir ketika Tuhan panggil saya dan saudara untuk menghadap Dia di dalam kekekalan. Karena itu jangan menepuk dada dulu, perjuangan kita belum selesai. Barangkali hari ini kita setia, hari ini kita taat, hari ini kita betul-betul giat dalam kegiatan kerohanian. Perjalanan hidup kita belum berhenti. Karena itu, bagaimana hidup yang berkemenangan? Seseorang dapat dikatakan sebagai pemenang yang sejati apabila ia berhasil menyelesaikan dan mencapai tujuan sampai akhir, dan kita semua pasti mau memiliki hidup yang berkemenangan itu. Termasuk di dalam dunia perekonomian, tidak ada yang salah. Yang namanya kita manusia hidup terus berjuang. Selama itu dengan cara elegan, dengan cara yang benar, dengan cara yang takut akan Allah. Kecuali kita bermain kotor di sana. Hati-hati. Ya, kekristenan memang tidak henti dengan yang namanya berkat. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Ketika Tuhan tebus dan selamatkan kita. Hidup yang berkemenangan berarti memperoleh atau mempunyai kemenangan. Dunia berpikir bahwa kemenangan itu selalu keberhasilan. Yang bisa dilihat secara kasat mata, diukur dengan ukuran yang bisa kemudian, wah ini angkanya bagus sekali. Angkanya sangat tinggi. Tetapi kadang di dalam pelayanan kalau kita membaca pergumulan. Ini Yeremia orang yang begitu setia, kemarin di dalam ibadah pemuda sudah disinggung juga. Ini orang yang begitu luar biasa dan bahkan menderita. Kok gak ada satupun orang yang mendengarkan pemberitaannya? Apa enggak berhasil di sana? Apa enggak ada kemenangan di dalam pelayanannya itu? Oleh sebab itu ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kemenangan, apa artinya hidup yang berkemenangan? Apa artinya hidup yang berhasil? Apa artinya hidup yang sukses? Apakah sebatas hanya memperoleh materi-materi? Apakah hanya sebatas diukur dengan karir kita? Oh dulu saya bekerja sebagai karyawan biasa. Karir saya terus naik sampai pada akhirnya saya sampai pada satu tingkat jabatan tertinggi. Berarti saya sudah menjadi pemenang. Dengan demikian lalu kita berkata, kamu belum menjadi pemenang. Kamu masih karyawan biasa. Apa iya? Demikian. Bagaimana mencapai kehidupan yang berkemenangan itu? Tentu saja dalam konteks
secara umum dalam konteks dunia. Kemenangan tentu perlu dicapai dan melalui suatu perjuangan, melalui suatu perlombaan, melalui suatu peperangan, melalui suatu pertarungan, ketekunan, semangat, latihan dan disiplin tentu diperlukan untuk menjadi seorang yang bisa menang. Apa iya seorang naik ke arena pertandingan lalu tanpa mempersiapkan diri dengan baik, tanpa adanya latihan yang rutin? Kalau kita nonton ya, bagaimana perjuangan, kisah perjuangan orang yang menang gitu. Kadang mereka harus betul-betul mengeluarkan energi yang begitu banyak, bahkan sampai meneteskan darah, hingga mereka bisa menjadi orang yang siap untuk bertarung dan menang di sana. Kemenangan perlu, atau untuk menjadi yang menang tentu perlu fokus. Tentu perlu arah yang baik, perlu arah yang benar. Seorang pelari kalau dia mau menang, dia harus tahu fokusnya. Dia harus tahu arahnya. Ntar kalau dia nggak fokus, ntar larinya ya kakinya bisa kesandung. Atau seorang ya, yang bertarung dalam arena motor atau balap sepeda, mereka harus bertarung dengan bagus. Mereka harus fokus. Kalau enggak, wah bahaya. Nanti bisa kepeleset. Tentu saja secara manusia atau secara umum orang bisa bertarung dan menjadi pemenang kalau mereka juga punya percaya diri yang tinggi. Karena itu tidak heran kalau saya nonton UFC. Bertarung luar biasa ya. Kadang dia udah tahu kalah ini. Tetapi dia pura-pura menjadi orang yang hebat, percaya dirinya tinggi. Seakan-akan dia menang. Padahal tidak lama kemudian ternyata dia kalah. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hidup di dalam kehidupan sebagai orang percaya, maka kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang disebut sebagai pemenang. Di dalam konteks tulisan Rasul Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes pun menyampaikan hal itu. Orang percaya, anak-anak Allah, orang yang disebut sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, mereka disebut sebagai orang pemenang di sana. Orang percaya adalah orang pemenang, yes. Orang percaya disebut sebagai orang yang menang, iya. Mengapa? Paling tidak dari bacaan kita ada dua hal yang menjadi landasan kenapa orang percaya disebut sebagai orang yang menang. Pertama, karena mereka dilahirkan dari Allah. Inilah yang sekaligus membedakan antara kehidupan orang yang belum percaya dengan orang yang telah percaya. Orang yang ada di dalam Kristus dengan orang yang belum hidup di dalam Kristus. Yaitu mereka hidup sebagai orang yang telah dilahirkan oleh Allah. Bukan hanya sekadar dilahirkan oleh mama. Bukan hanya sekadar dilahirkan secara gen. Secara manusia kita dilahirkan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahwa kita ini adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Dilahirkan oleh Allah. Itulah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan. Orang percaya dilahirkan oleh Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Kita dilahirkan dari Allah. Ada kelahiran kembali yang menjadikan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Yang menjadikan kita hidup sebagai umat-umat Allah. Yang menjadikan kita hidup sebagai orang-orang percaya. Ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka bagaimanakah hidup kita? Apa yang harus kita lakukan di sana sebagai orang yang menang? Tentu nanti saya akan membahas bagian ini. Dan hal yang kedua yang menjadikan orang percaya sebagai orang yang disebut pemenang adalah Yohanes mengatakan,
Karena orang percaya adalah orang yang dianugerahkan iman oleh Allah. Iman bukan hasil pencarian kita. Iman bukan hasil kerja keras kita. Iman bukan hasil lalu kita berjuang nih, saya mencari iman lalu saya mendapatkan iman. Tidak. Iman itu sebagai anugerah Allah. Di dalam Efesus, anugerah Allah tentu saja keselamatan iya, tetapi juga iman. Jangan seorang pun memegahkan diri. Karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh Allah. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk beriman kepada Allah. Itu anugerah Allah yang menjadikan kita hidup sebagai orang yang beriman. Iman itulah yang membuat atau menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang di dalam dunia. Karena itu menjadi pemenang dalam dunia bukan persoalan bagaimana kita secara finansial lebih daripada yang lain. Di dalam dunia bukan bagaimana secara pengetahuan kita lebih daripada yang lain. Bukan hanya itu. Kalau bicara tentang pengetahuan, barangkali orang Yahudi yang tidak percaya Kristus Sang Mesias pun masih banyak yang cerdas. Masih banyak yang pintar. Bahkan kalau bicara tentang finansial, bicara harta, justru orang yang tidak mengenal Allah mungkin mereka lebih kaya. Lebih banyak mungkin. Karena itu apa? Kemenangan kita. Iman. Kalau begitu cukupkah iman? Maka tentang iman tentu kita tidak hanya berhenti pada saya percaya Kristus, saya percaya Dia juru selamat, lalu saya diselamatkan. Bukan hanya sekedar di situ, bukan hanya berhenti di situ. Tentang iman itu. Maka bagaimana iman yang membawa atau membuat kita menjadi orang yang menang. Dengan kata lain dari bagian ini sebetulnya ketika kita memahami tentang hidup yang berkemenangan dari orang percaya adalah kehidupan kekristenan yang berkemenangan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari realitas salib. Realita agung dari peristiwa penyaliban Kristus. Sebab melalui karyanya di atas kayu salib, Allah menyediakan bagi saya dan saudara pintu untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang berkemenangan. Paulus menulis bagian ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ketika ia bicara tentang syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Maut di manakah sengatmu? Maut di manakah kuasamu? Dan kematian di manakah kuasamu? Sekarang maut telah dikalahkan. Kuasa dosa telah dipatahkan. Sehingga bicara tentang bagaimana kehidupan yang berkemenangan adalah tentang kehidupan Kristus yang begitu luar biasa memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan itu Allah berikan kepada kita. Kemenangan Allah itu nyatakan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan orang percaya adalah kemenangan atas dosa. Kemenangan atas kejahatan. Jangan kalah dengan kejahatan. Jangan mau dikalahkan oleh yang namanya dosa. Karena itu apa sih tandanya bahwa kita adalah orang yang menang? Tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa tandanya kita adalah orang yang dilahirkan dari Allah dan menjadi orang yang disebut pemenang. Tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki iman sehingga kita disebut sebagai pemenang. Pertama, bahwa tidak lagi diperbudak oleh dosa. Maka hidup Kristen, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tidak lagi takluk, tunduk, mau diperbudak oleh dosa. Kalau sebelum kita mengenal Kristus,
kita menjadi hamba dosa, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita dianugerahkan iman oleh Allah, maka kita tidak lagi menjadi budak dosa. Tidak lagi diperbudak oleh kejahatan. Kita bisa dan berani berkata tidak terhadap yang namanya kejahatan. Itulah kemenangan hidup kita. Itulah kemenangan orang percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika ada kejahatan, oh ini kejahatan tipis-tipis lah, kejahatan yang masih bisa ditoleransi. Ya. Dunia berusaha untuk menawarkan segala sesuatu dengan segala kenikmatannya. Dunia berusaha untuk menarik anak-anak Allah, menarik umat Tuhan, menarik orang percaya. Barangkali tanpa disadari dan tanpa terasa, kita bisa tergerus oleh arus dunia di sana. Maka hidup yang berkemenangan itu, hidup yang tidak lagi diperbudak dosa, hidup yang telah menjadi hamba kebenaran, hidup yang terus-menerus mengupayakan bagaimana kesalehan, kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Hiduplah di dalam ketekunan, hiduplah di dalam kesalehan. Ketika kita bicara tentang tidak lagi diperbudak oleh dosa, bicara dosa bukan hanya sekedar bicara bagaimana kita mencuri lalu kita menjadi orang yang berdosa. Betul sekali, kalau itu standarnya agama lain pun ya barangkali mengatakan itu dosa. Tapi ketika bicara dosa adalah bicara meleset dari sasaran Allah. Meleset dari tujuan Allah. Sedikit saja meleset. Ibarat orang pemanah. Mungkin 1 mili saja atau 0, sekian mili meleset. Itu sudah menjadi dosa itu. Karena itu siapakah kita? Manusia yang tidak berdosa. Sekalipun kita telah ditebus oleh Allah dan berstatus anak-anak Allah. Secara status, yes, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi hari-hari kita, bukankah kita masih melakukan yang namanya kejahatan? Barangkali tidak diketahui, mungkin terselubung. Karena siapa yang tahu di dalam hati kita? Pikiran kita. Secara tindakan mungkin kita bisa tutup begitu luar biasa, bungkus begitu luar biasa. Tapi hati kita, pikiran kita, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Karena itu di setiap hari Minggu kita diperkenan oleh Tuhan untuk mohon pengampunan dosa. Ada pengakuan dosa. Karena kita sadar kita masih manusia yang terus bergumul. Ada pengaruh dari manusia lama kita. Memang kita tidak lagi manusia lama. Tapi ada akibat dari manusia lama kita. Yang sebetulnya berusaha untuk ngeklik kita. Klik kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang disebut pemenang, maka kita tidak lagi diperbudak dosa. Kalau ada dosa, upaya kejahatan yang berusaha untuk membawa kita, membelenggu kita, membudak kita, kita bisa katakan tidak terhadap dosa itu. Walaupun harganya sangat mahal. Harga sebuah kebenaran itu sangat mahal. Bisa jadi taruhannya adalah nyawa. Hidup kita. Tetapi Yesus terus dan pernah mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangannya karena aku, maka ia akan mendapatkan hidup itu. Kadang di dalam dunia ini kita masih mikir juga, iya. Benar. Tetapi itulah hidup yang berkemenangan. Karena itu hidup yang berkemenangan adalah bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, berupaya sedemikian rupa menyukakan hati Allah. Berupaya sedemikian rupa menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita. Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi lagi serupa dengan dunia ini,
tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma pasal 12 ayat 1-2 berbunyi demikian. Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang memuliakan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Itu ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau samar-samar, mau seperti dunia. Sementara Alkitab mengatakan jangan seperti dunia lagi. Kadang dalam kekristenan pun kita bergumul antara ini betul-betul kehendak Allah atau kehendak manusia. Ini kita mau tiru dunia atau dunia yang tiru kita. Nah mudah. Ya, kadang yang namanya ikut Tuhan kan mestinya kita mempengaruhi dunia ya. Dunia mesti harus lihat bagaimana kehidupan orang percaya. Tapi terkadang tak jarang justru orang percaya kepingin melihat kehidupan dunia dan mengikut mereka di sana. Itu tantangan pergumulan yang dihadapi oleh orang Israel. Ketika mereka berjalan dari padang gurun menuju tanah perjanjian. Wow, tetangga kita, negara di sekitar kita mereka punya raja loh. Bagaimana kalau kita punya raja sendiri juga seperti mereka? Enak loh mereka. Ada yang memimpin mereka yang kelihatan. Kita, raja kita siapa? Sehingga mereka memberontak dan meminta seorang raja. Karena ingin sama dengan negara tetangga di sekitar mereka. Silakan. Tuhan berbicara kepada Samuel. Silakan, tapi ingatkan mereka. Ini loh konsekuensinya, ini akibatnya. Kalau engkau minta raja, enggak apa-apa. Itu kata mereka. Kami kepingin raja, kepingin ikut dunia. Ya. Karena itu ketika kita hidup di dalam kemenangan, berkemenangan, maka jangan pernah mau lagi diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh kejahatan. Mungkin kejahatan itu tidak langsung besar memperbudak kita. Tapi hati-hati. Kadang melalui sosial media mungkin kita tanpa sengaja dan sebagainya. Melalui medsos kita seperti apa kita. Atau kadang ya tanpa kita sadari waktu kita ngobrol, nongkrong, ramai-ramai. Ngerumpi, bukan ngerumpi yang baik, yang firman inginkan. Tapi mungkin kita ngerumpi. Ngerumpi apa? Ngegosip. Ya. Bukankah itu bagian dari yang sebetulnya bisa membawa kita untuk hidup di dalam kejahatan? Hati-hati. Kehidupan orang yang berkemenangan, kehidupan orang percaya disebut sebagai orang yang berkemenangan, yang ditandai dengan hal yang kedua yang menyertai mereka apa? Mampu untuk bersyukur dengan segala keadaan yang ada. Di dalam tulisan Rasul Paulus berkata, senantiasalah berdoa, bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Berapa banyak dalam kehidupan kita dihabiskan dengan menggerutu, dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantah, tanpa ada rasa syukur di sana. Bersyukur. Gimana mau bersyukur Pak? Kehidupan ini berat sekali, kehidupan ini susah, kehidupan ini pahit. Gimana saya mau bersyukur? Enggak mudah. Tapi kalau kehidupanmu pahit, kehidupanmu susah. Karena kehidupanmu benar di hadapan Allah. Jalani. Di sana Tuhan akan mengukir hidupmu. Tuhan akan membentuk hidupmu. Karena itu bersyukur. Bersyukur aku boleh menderita karena Kristus. Bersyukur aku boleh teraniaya karena nama Kristus. Bersyukur aku boleh mengalami penderitaan karena Kristus. Itulah jeritan hati Paulus.
Seorang yang begitu luar biasa dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, itu bagaimana kehidupan yang terus bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Ajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Belajar untuk selalu memuliakan Tuhan. Berapa berkat yang Tuhan beri? Bersyukurlah dengan itu. Jangan pernah melihat berkat. Oh, kok dia lebih daripada saya berkat. Oh, kok dia kurang dari saya. Kamu kurang iman kali. Nah, itulah tanda manusia yang tidak bisa dan tidak mampu bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Dan tentu hidup orang percaya yang memiliki kemenangan. Bukan saja mereka hidup tidak lagi diperbudak oleh dosa. Bukan saja mereka mampu bersyukur dalam segala keadaan yang ada. Tetapi mereka mengalami yang namanya sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada kebahagiaan. Ada kegirangan untuk orang yang menang di dalam melayani Tuhan. Kalau 1-2 bulan ini saudara tidak melihat saya, jangan pikir saya hilang ya. Saya mau ke Kalimantan dulu. Ya. Jangan pikir, Pak Nelson mana ini? Udah melarikan diri. Udah hilang ini. Saya mau ke Kalimantan. Ini pertama kali saya tinggalkan anak-anak. Dalam waktu yang 2 bulan, 3 bulan. Saya berkumul sama istri. Kita berdoa. Ya. Kalau selama ini paling seminggu. Beberapa hari misalnya ya. Mesti anak antar ke sekolah. Pulang pergi. Pergumulan. Tapi saya katakan, mari kita doakan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Ayo melayani Tuhan. Betapa mudahnya kita berbicara untuk, yo setia, yo taat. Tapi ketika diperhadapkan dengan satu realita, itu pergumulan. Pak belajar dong sama Paulus. Untung saya bukan Paulus. Paulus katakan, apakah kami tidak bisa seperti Petrus? Gitu ya. Yang membawa istri anak-anaknya. Tapi kita bergumul, belajar. Apa yang Tuhan percayakan untuk saudara lakukan dalam melayani Tuhan. Yuk, kerjakan, layani, lakukan. Ya, ada asyir. Ayo datang ke pembinaan dong, datang ke persekutuan. Boleh nggak saya melayani, saya mau melayani nih. Apa yang bisa saya lakukan dalam pelayanan ini? Bidang apa lagi yang masih banyak. Datang ke bidang diakonia. Boleh nggak saya bantu pelayanan? Boleh membantu lagi ya. Boleh nggak saya ikut melayani? Ya. Ayo. Siapa lagi yang melayani kalau bukan saudara? Kalau bukan kita. Yang diberikan oleh Tuhan kemenangan. Ya. Kalau saudara berkata bahwa saya adalah orang yang menang, saya adalah pemenang, tapi saudara tidak ingin melayani. Saya pikir bahwa kita mesti bertanya lagi. Bapak iya. Jangan-jangan itu hanya sekedar baju agama yang saya pakai. Hanya sekedar ya semangat. Sebagai seorang yang beragama, karena saya agama, maka bahasa yang sangat gampang saya katakan, saya melayani. Orang yang diberi kemenangan oleh Allah. Orang yang berkemenangan adalah orang yang senantiasa memiliki sukacita di dalam melayani Tuhan. Dan tentu hal yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa di dalam konteks Injil tulisan Rasul Yohanes ini adalah tanda yang menyertai bahwa seseorang atau orang percaya adalah orang yang berkemenangan. Hidupnya adalah berkemenangan apa? Senantiasa berbuat kebajikan.
senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa hidup dalam cinta kasih. Karena itu dalam tulisan Rasul Yohanes tadi dikatakan setiap orang percaya yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kalau mengacu kepada tulisan Rasul Yohanes dalam surat Injil Yohanes, perintah itu apa? Perintah untuk mengasihi. Ini pergumulan yang tidak mudah. Mengasihi orang yang mengasihi kita gampang ya. Dia mengasihi saya kasihi dia. Mengasihi orang yang sedikit mengasihi kita juga gampang. Bahkan penjahat pun bisa melakukan itu. Membenci orang yang membenci kita manusiawi sekali. Karena manusia kita manusia berdosa. Dia membenci saya, maka saya pun membenci dia. Tetapi Allah mengatakan dan mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Ini yang gak mudah. Kasih, mengasihi, ayo perhatikan. Kiri kanan satu dengan yang lain. Dalam keluarga bagaimana suami, istri, bagaimana orang tua, anak-anak. Betapa indahnya kehidupan keluarga Kristen, rumah tangga Kristen, gereja Tuhan yang hidup dalam cinta kasih itu. Di mana ada kasih, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Kenapa di dalam Kristus ada kehidupan? Karena di dalam Kristus ada cinta kasih. Kenapa ada kehidupan yang kekal? Ada kehidupan yang sejahtera di surga. Karena di sana ada cinta kasih. Karena itu mari kita hidup saling mengasihi. Satu dengan yang mungkin bergumul berat sekali, Pak. Saya mau mengasihi suami saya mau mengasihi istri saya mau mengasihi pasangan saya mau mengasihi orang tua saya mau mengasihi anak-anak saya. Mungkin berat. Pelanggaran terlalu berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Lihatlah kasih Kristus. Ketika dia datang dengan satu keindahan, kemungilan, kulit yang begitu bersih, yang begitu indah. Melayani dalam perjalanan, berjalan dari tempat ke tempat, kena matahari, hujan dan sebagainya. Barangkali sedikit mulai keriput. Lalu ketika disalibkan, sebelum disalibkan lalu kulitnya begitu hancur, pecah. Dan dia datang kepada kita dan menyapa kita dalam kondisi yang sudah hancur, dicambuk. Tuhan, berikan aku kemenangan. Apa yang kau inginkan kemenangan daripadaku, hai umatku. Berikan aku sedikit uang. Berikan aku jabatan. Berikan aku karir yang baik. Tegakah kita meminta hal yang demikian ketika Kristus diperhadapkan dengan kita dengan tubuh yang penuh dengan luka itu? Atau tidakkah kita berkata, oh Tuhanku, kasih-Mu demiku, kasih-Mu untukku. Engkau rela tercambuk, Engkau rela terluka, Engkau rela mati, Engkau rela disalibkan. Karena itu dia berkata di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tulisan Rasul Yohanes ini tentang cinta kasih, salah satu rasul yang berbicara banyak tentang kasih adalah Rasul Yohanes. Sebagai seorang murid yang dikasihi, dia datang dan mengikuti Yesus di kaki salib, lalu menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Sehingga di salib Yesus berkata, inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Karena itu betapa berbahayanya ketika orang percaya, ketika gereja Tuhan kehilangan kasih yang mula-mula. Jemaat Efesus dalam tulisan Rasul Yohanes kitab Wahyu, aku tahu kemampuanmu, aku tahu kepintaranmu,
Aku tahu pengetahuanmu yang begitu luar biasa dalam dan teliti untuk membedakan mana yang sesat, mana yang tidak. Tetapi engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Waktu saya merenungkan ini, hati saya terenyuh. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mengasihi seorang akan yang lain. Berikanlah kepadaku kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupku. Berikanlah kemampuanku untuk mengasihi pekerjaanmu yang Tuhan percayakan kepadaku. Dan biarlah ini menjadi semangat hidup orang yang telah diberikan kemenangan oleh Allah. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Kita diutus oleh Tuhan ke dalam dunia. Di sana ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi di sanalah kita harus mengikrarkan, memproklamirkan kasih Kristus. Sehingga melaluinya mereka mengenal bahwa kita adalah murid-muridnya.